Selamat malam, Pak Laode Muhammad Nikmat Zahadi, selaku dosen dari pendidikan karakter. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi pendidikan karakter, yang dimana pengertian pendidikan karakter menurut ahli itu penguatan pendidikan normal atas pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, pencurian, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusahaan milik orang lain yang sudah menjadi masalah sosial hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter tersebut. Di sini ada beberapa pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yaitu yang pertama menurut Likona, secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi, untuk mengetahui yang tepat, dapat dibuktikan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Likona. Likona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang kedua ada pendidikan karakter menurut Suyanto. Suyanto tahun 2009 mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan maupun negara. Sini pendidikan karakter menurut kamus psikologi, karakter itu adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis ataupun moral. Misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ada 18 butir, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat ataupun komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, serta tanggung jawab. Pendidikan telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas. Bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara saja, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai deliberate use of all dimensions of school life to further optimal character development. Usaha kita secara sengaja dari seluruh definisi kehidupan sekolah ataupun madrasah untuk membantu pembentukan karakter individu secara optimal. Karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama. Memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosional. Kecerdasan emosional itu adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu karakter cinta tanah dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong atau kerjasama, dan yang terakhir percaya diri dan bekerja keras. Dampak pendidikan karakter. Apa dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Ya, beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini. Dalam buletin tersebut diuraikan bahwa hasil studi Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri St. Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademiknya tersebut, yang dimana menerapkan pendidikan karakter kelas-kelas yang secara komprehensif pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik tersebut. Dan disitulah muncul sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success, mengkomunikasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh
Positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah, yaitu bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter tersebut, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Beberapa negara yang telah menerapkan karakter sejak pendidikan dasar diantaranya adalah ada Amerika, Jepang, Cina, Korea, dan Korea. Hasil penelitian di negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Sering sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya agar nanti lahirnya generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Berikut presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan ya Pak. Selamat malam.